semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda. Nadiem Anwar Makarim merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Lahir di Singapura 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Nadiem mendirikan Gojek pada 2010. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya adalah mengganti ujian nasional dengan sistem yang baru. Sistem baru ini dinamai Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Berikut 4 kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim. 1. Mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. 2. Menghapus format ujian nasional yang sebelumnya lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. 4. Memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selanjutnya yang dilakukan Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan mengenai kebijakan BOS atau biaya operasional sekolah, yaitu dikeluarkannya Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Di situ disebutkan bahwa dana akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah. Sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer. Namun itu tentu saja dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Bapak Nadiem, hal ini adalah langkah awal dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer. Akan tetapi, ia mengharuskan kepala sekolah untuk memajang alokasi dana BOS supaya transparansi diketahui oleh pihak sekitar sekolah. Baik, itu tadi profil singkat mengenai Bapak Nadiem Makarim. Dari kisah ini kita bisa meneladani sikap nasionalisme yang ditunjukkan oleh Bapak Nadiem, yaitu beliau rela berkorban bagi bangsa dan negara dengan meninggalkan jabatannya sebagai CEO di perusahaan yang ia rintis sendiri dan bergabung bersama Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahwa sebenarnya hal-hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas, kolaboratif, kemampuan berkolaborasi, kemampuan komunikasi.